yang saya banggakan. Tentu yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Syukur yang pertama adalah syukur Allah masih memberikan karunia kesehatan. Syukur yang kedua adalah Allah masih memberikan rezeki kepada kita semua, karena betapa banyak saudara-saudara kita yang musim-musim kayak begini itu kena cobaan terhadap urusan rezeki itu. Oleh itu kita bersyukur betul kepada Allah SWT. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, sebelum dimulai saya kira yang pertama tentu kita mendoakan kepada saudara-saudara kita, para pimpinan, para keluarga besar PENS yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan ampunan dan kasih sayangnya kepada para almarhum yang telah mendahului kita. Ila hadiniyah Fatihah. Saya menyiapkan bahan, tapi kok ada urusan apa ini? Sebentar, mestinya sudah bisa ini mestinya ini. Mungkin di slideshow Pak. Oke, sudah saya share. Kok tidak keluar? Sudah saya share keluar. Bentar. Biasanya tidak ada masalah. Screen sharing. Oh, ini masih ada yang lama, tolong dimatiin dulu. Yang lama, yang Pak Zar tadi tolong dimatiin dulu. Bisa dibaca Santa? Belum bisa ya? Slideshow. Halo? Bisa Pak. Cuman tidak kelihatan. Slideshow. Kelihatan ya, masih sebagian saja Pak kelihatan. Belum di slideshow. Oke, kalau gitu. Oke. Mungkin bisa dikirimkan Pak. Bagaimana siapa? Nah, Tampun Pak. oke. Terima kasih. Jadi sebagai pengantar tentu saya menyampaikan terima kasih banyak kepada panjenengan semua atas kerja kerasnya untuk menumbuh kembangkan PENS sehingga urusannya nanti manfaatnya lebih besar. Yang kedua tentu secara pribadi saya ingin menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf atas segala kekhilafan saya kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan saya doakan PENS terus tumbuh dan berkembang. Baik, ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya muliakan, COVID itu telah memberikan makna yang luar biasa kepada kita semua. Ayat dasarnya itu, setiap ayat Allah itu akan punya makna bagi orang yang berpikir. La ayat ulil albab. Maka itu COVID ini pun juga memberikan pelajaran yang sungguh sangat luar biasa. Dalam pepatah bahasa Arab disampaikan al-alim yakfi bil isyarah wal laim la yakfi walau bil hijarah. Orang yang cerdas itu orang yang dengan bahasa isyarat saja paham. Tetapi orang yang tidak begitu cerdas, laim, itu dia dilempar batu pun juga tidak paham. Oleh karena itu COVID ini saya kira melebihi dari lemparan batu. Masa kita tidak paham apa makna di balik COVID itu? Oleh karena itu kita semua harus belajar mencari makna di balik COVID itu. Memang ada beberapa kata-kata mutiara yang menarik. The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence itself, but to act with yesterday logic.
Jadi yang menjadi persoalan kalau kita sedang mengalami masa-masa turbulensi seperti sekarang ini, itu bukan turbulensinya ya yang menjadi persoalan, tetapi kita merespons terhadap turbulensi yang sekarang terjadi itu dengan menggunakan logika-logika yang sudah usang. Mereka itu apa? Mereka itu sudah dapat gitu. Karena persoalan sekarang dengan model sekarang, tapi logika kita pakai logika yang masa lalu. Yang kedua, the true test of leadership is how well you function in crisis. Jadi sejati-jatinya tes bagi kepemimpinan model apapun di level apapun itu kalau sedang mengalami cobaan, ya disitulah sebenarnya real kepemimpinan kita itu berkualitas atau tidak. Tapi kalau kondisinya normal, mudah itu. Kondisi yang sekarang krisis seperti sekarang inilah akan terlihat betul kualitas dari kepemimpinan kita di level apapun level kita. Yang ketiga, ada new time. Sekarang itu new time atau orang sering menyebut new normal. Itu pasti ada new need, pasti ada kebutuhan baru, dan pasti juga ada new solutions. Ya, itu selalu begitu rumusnya itu. Ada era baru, mesti ada kebutuhan baru, maka penyelesaiannya pun juga harus baru. Sehingga dalam kaidah fikih yang sering kita pakai itu al-muhafadzatu al-qadim sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, yaitu mempertahankan yang lama yang masih baik dan mencari yang baru yang lebih baik. Nah, mencari yang baru yang lebih baiklah yang harus terus dieksplorasi. Kaidah ini saya tidak berani pakai di urusan rumah tangga, tidak berani. Ini kaidah yang dipakai di luar rumah tangga. Kalau ada yang berani ngambil, Pak Zar silakanlah gitu. Mempertahankan yang lama yang masih baik dan mencari yang baru yang lebih baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya ujungnya adalah apa? Ujungnya itu kita harus berubah. Ya, kalau tanpa COVID mungkin kita tidak akan melaksanakan kontak virtual seperti yang sekarang ini. Tapi dengan adanya COVID inilah memaksa kita untuk memanfaatkan wilayah virtual. Sehingga benar katanya Pak Charles Darwin, bukan yang paling kuat, it is not the strongest of that survive, bukan pula nor the most intelligent, bukan pula yang paling pintar yang bisa bertahan, tetapi the one most responsive to change. Maka siapa yang mampu melakukan perubahan, itulah yang akan bisa bertahan. Nah, COVID itu telah membongkar tatanan yang ada. Kita tidak bayangkan yang biasanya Pak Imam itu selalu sebelum mengawali sholatnya sawu sufakum fa'in tatasbihatus mentamami sholat, rapatkan barisan. Sekarang dia tidak bisa bicara itu lagi, ya, rapatkan barisan, tetapi ada jaraknya, ya, sehingga ini sekali lagi ini merombak tatanan yang sudah ada dan membangun tatanan baru atau orang sering menyebut new normal. Nah, new normal ini sebenarnya esensinya ada di mindset dan metodologi, bukan sekedar yang biasanya jabatan tangan tidak boleh jabatan tangan, yang biasanya tidak cuci tangan. Saya kira bukan sekedar itu, tetapi ada mindset yang harus kita bangun, paradigma yang harus kita bangun, dan metodologi yang baru yang harus kita bangun. Baru setelah itu kepada perilaku sosialnya. Ada banyak pertanyaan yang sering disampaikan, Pak, kapan kira-kira COVID ini selesai? Sangat tergantung pada yang pertama, kebijakan yang diterapkan. Apa kebijakannya itu sistemik, apakah tidak ada asimetrik, apakah tidak ada saling benturan dan seterusnya. Itu sangat menentukan, ya, termasuk juga perilaku sosial itu sangat menentukan. Oleh karena itu bisa kita lihat prediksi pada tanggal 27 April itu akan berakhir pada Juli, ya, pada Juli itu diharapkan COVID sudah berakhir, yang menggunakan data-data yang sebelum 27 April. Tetapi setelah data-data dikumpulkan lagi karena perilaku sosial yang tidak patuh dan seterusnya, pada 7 Mei maka bergeser pula akan berakhir pada Oktober perkirakan. Dan tentu ini akan sangat dipengaruhi lagi pada data-data yang terakhir sekarang yang sudah 600, 700, bahkan pernah 900. Maka nanti ini akan bisa bergeser pula. Wallahu alam intinya. Tapi sekali lagi ini realitas. Oleh karena itu, ini pengantar ini belum materi halal bihalanya, pengantarnya.
Oleh karena itu, orang yang paling mengkhawatirkan atau yang paling dikhawatirkan perubahan atau pergeseran dari bentuk V ke bentuk U. Kalau resesi itu bentuknya V sampai di bottom line terus habis itu langsung naik, ini relatif meskipun pahit tapi relatif pahitnya singkat. Tetapi yang paling dicermati, yang paling berat itu kalau bentuknya menjadi U, ya, yang tidak begini tetapi di sini lama begini. Nah, berada pada di bawah yang cukup lama itulah yang menjadikan sungguh sangat berat. Itu esensinya adalah perubahan. Kalau kita ikuti pola-pola perubahan itu ya sejak dulu kala sudah ada perubahan. Ya, sejak dulu kala ada perubahan. Masuk yang perubahan gelombang 1, gelombang 2 sampai ke gelombang 6. Masing-masing ada karakteristiknya sendiri-sendiri. Nah, yang penting saya kira sebagai kita semua yang mengurus entah itu dunia pendidikan, entah dunia apa saja, sosial maupun keagamaan maupun bisnis, saya kira pada saat-saat kita menghadapi krisis seperti sekarang ini itu ada 3 bagian yang perlu kita siapkan dengan baik, yaitu bagian respon, ya bagian respon, yaitu pertanyaan yang ada di sini gimana caranya kita bisa bertahan, ya, kita bisa bertahan di sini yang paling yang sekarang kita lakukan itu di sini. Tetapi tidak boleh berhenti di sini. Kita pun juga harus menyiapkan recovery-nya. Yaitu apa yang harus kita siapkan setelah kita bisa bertahan, termasuk juga nanti dengan new normal itu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa thrive, bisa naik. Oleh karena itu paling tidak ada 3 yang perlu kita cermati, yaitu yang pertama, ini pernah saya sampaikan beberapa kali waktu yang lalu. Jadi gambar yang biru ini itu adalah gambar yang sekarang. Maaf, gambar yang akan datang. Gambar yang ini itu adalah gambar yang sekarang. Jadi ada 3 sumbu yang menarik, yaitu otomasi, talent kategori, sama physical proximity. Pekerjaan-pekerjaan yang lalu atau yang sampai sekarang itu proximity-nya dominan, tapi nanti proximity itu akan semakin berkurang. Dan kenyataannya sekarang dan COVID itu kita dipaksa untuk mengurangi derajat dari physical proximity. Semuanya bisa dikerjakan dengan jarak jauh terkait dengan workplace-nya, tempat bekerja. Demikian juga pekerjaan itu mana yang bisa diotomasi, kita otomasi. Yang ketiga tentang workforce-nya, yaitu itu siapa yang bisa mengerjakan, maka disinilah yang menjadi esensi besar. Ini makanya dia di sini naik. Nah, di dalam perubahan-perubahan itu pula, kalau teknologi relatif tidak, karena dia sudah sangat tinggi, sangat cepat, maka di individu-individu ini akan naik. Ini gara-gara COVID-nya. Bisnis pun juga akan melakukan percepatan perubahan, public policy pun juga demikian. Ini akibat dari dipaksa oleh si COVID itu. Dan sekarang nampak sekali bahwa kolaborasi yang tadinya itu harus physical space, sekarang dipaksa untuk masuk ke cyberspace, dan Zoom termasuk yang paling besar dipakai. Gitu. Oleh karena itu, saya ingin berpesan kepada fans dan kepada kita semua, jangan dijadikan sebagai hambatan perubahan sekarang ini, tapi tangkaplah sebagai peluang baru, dan itu keharusan. Ya. Yang kedua, kita harus segera menyiapkan hybrid atau blended sistem pembelajaran. Jadi yang tadinya itu semuanya tatap muka dan seterusnya, maka sekarang harus dipaksa mana yang harus masih tatap muka, mana yang bisa tidak ditatap mukakan. Yang ketiga, kita harus membuat daya imajinasi kita sebagai bagian dari ekosistem inovasi. Tanpa imajinasi, saya kira kita tidak bisa dapatkan inovasi itu. Urutannya adalah imajinasi, penasaran, critical thinking, dan order thinking. Dan ini terkait juga dengan orang yang tidak punya imajinasi, termasuk di dalam keberagaman. Agama atau kepercayaan primitif, Tuhan itu sering disimbolkan dengan benda-benda fisik, berupa patung. Oleh karena itu, bagi kita yang beragama Islam, kita bersyukur bahwa itu tidak ada di wilayah benda fisik itu. Saya kira kita perlu belajar banyak dari pilihan kompleks. Ya, kita kan sering mengatakan hidup ini semakin kompleks. Maka kalau kompleks itu pasti ada komponen real dan ada komponen imajiner. Komponen real inilah yang namanya physical space,
yang dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu, dan komponen imaginary yang disebut dengan cyberspace yang tidak ada batasan ruang dan waktu. Oleh karena itu sekarang ini sebenarnya memasuki dua wilayah ini. Kalau kita tidak mau mengeksplor yang namanya cyberspace-nya, berarti kita hanya dapat energi yang ada di sini. Oleh karena itu mau tidak mau kita harus mengeksplor kedua-duanya, baik physical space maupun di cyberspace. Kalau kita pelajari dari sisi society 1.0, 2.0, 3.0 sampai 3.0 semuanya ini berada di wilayah fisik. Ukuran-ukuran keberhasilannya di wilayah fisik. Tetapi begitu kita masuk di akhir dari society 3.0 maupun 4.0 maupun 5.0, ini sudah kombinasi antara cyber dan physical space. Oleh karena itu sekali lagi ini realitas yang kita hadapi, maka kita tidak boleh melarikan diri dari kenyataan ini. Sehingga pesan saya eksplorasi yang namanya cyberspace. Investasi-investasi yang tadinya fisik berupa gedung dan seterusnya, maka jangan dilupakan sekarang kita harus investasi di cyber infrastructure. Karena kekuatan berikutnya ada di cyber infrastructure. Ini sekarang materi halal bihalalnya. Saya kasih judul manusia dalam keabadian. Jadi begini, seringkali orang menyampaikan bahwa hidup itu tidak abadi. Ya, hidup itu sementara. Ya, kalau di sini memang sementara. Tetapi pada kenyataannya manusia itu sudah ada sejak di alam ruh. Setelah alam ruh masuk di alam rahim, setelah alam rahim masuk di alam dunia, setelah itu masuk di alam barzakh atau alam kubur, setelah itu masuk kiamat, setelah itu masuk hari perhitungan, setelah itu pembalasan surga dan neraka. Apa yang memperkuat bahwa kita semua pernah di alam ruh ini bisa panjangan baca di Al-A'raf 173, yaitu wa idz akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyyatihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumil qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi alastu bi rabbikum, apakah bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah pada saat kita semua berada di alam ruh. Jawaban kita waktu itu semuanya qalu bala syahidna, tentu ya Allah adalah Tuhanku. Jadi setelah masuk di sini, kita masuk di alam rahim, ya kita tidak tahu apa yang terjadi di alam rahim dulu, ya. Oleh karena itu diingatkan di sini, manusia salah satu cirinya adalah lupa terhadap masa lalunya. Dan sekarang kita masuk di alam dunia ini. Pada saat kita di alam dunia, sudah ada saudara-saudara kita yang lain sudah masuk di alam barzakh, menanti di sini semua, nunggu di sini selesai, baru nanti lari ke sini semua, yaitu pada saat di hari kiamat itu. Nah, yang penting adalah persiapan. Kita sekarang ada di sini, ya, dan kita semua pasti masuk ke sini. Maka yang penting setiap perpindahan alam itu kita harus selamat. Nah, salah satu ciri dari selamatnya, selamat dari sini ke sini, itu kalau kita punya paspor. Paspornya itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita di akhir hayatnya itu kita berpegang teguh pada kalimat tauhid la ilaha illallah, maka kita punya paspor di sini. Insya Allah di sininya aman. Tetapi kalau kita tidak mampu mempertahankan la ilaha illallah, tidak punya paspor, ibaratnya kalau kita mau pergi ke luar negeri tidak punya paspor dan ditangkap di imigrasi, maka dipenjara lagi imigrasi itu, tidak akan bisa masuk ke negeri yang kita tuju. Nah, oleh karena itu yang menarik adalah pada saat kita ada di sini, di alam barzakh ini, itu kita masih bisa bertransaksi dengan alam dunia yang ada di sini. Ya, itu. Ada transaksi yang sifatnya modelnya passive income. Jadi apa yang sudah kita tanam di alam dunia itu akan memberikan insentif terus-menerus kepada kita. Dasarnya adalah ini, apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Demikian juga bisa mendapatkan dari yang sifatnya generic distribution, dari kebaikan orang lain. Misalkan aja kalau kita pas setiap Jumatan, salah satu doa yang dibaca di Jumatan kan Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i Muhammad innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ini artinya apa? Selama kita di sini, kita masih bisa mendapatkan kiriman parsel-parsel dari apa yang sudah kita tanam dulu, yaitu yang passive income, yang 3 hal ini, ataupun dari kebaikan orang lain. Seperti yang tadi kita awali dengan membacakan surat Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita
para senior kita yang telah mendahului dari pensi itu. Nah, yang menarik, Miftahul Jannah itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kunci surga itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi Wahab bin Munabbih pada saat ditanya, bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Dia menjawab, tentu, ya benar. Namun setiap kunci itu pasti ada giginya. Jika engkau datang membawa kunci yang memiliki gigi, maka akan terbuka. Namun jika tidak ada giginya, maka tidak akan terbuka. Oleh karena itu, beliau memberikan kuncinya. Kunci dari la ilaha illallah tadi itu, yaitu kuncinya ada gigi yang pertama dari ilmu, yakin, ikhlas, membenarkan, mencintai, mentaati, dan menerimanya. Kalau dalam bahasa ininya adalah password. Ini password saya 1706-1759 dan passwordnya. Dengan password itu kita bisa buka kunci itu. Oleh karena itu, karena kita semua itu pasti nanti akan memasuki, akan pindah ke alam yang baru, ya, dan akan berjumpa dengan Allah, maka di sini disampaikan pada yang terakhir dari surat Al-Kahfi, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang kepingin berjumpanya dengan Allah, dengan Tuhannya, maka falyamal amalan sholihan, maka hendaknya dia mengerjakan amal-amal kebajikan walau syirik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali menentukan Allah dengan yang lain. Oleh karena itu yang menarik, saya ingin mengulas sedikit, yaitu apa yang passive income. Jadi passive income ini artinya begitu kita sudah selesai, sudah pensiun misalkan, itu selalu dapat, seperti tabungan begitu. Nah, maka dalam konteks ukhrawi, begitu kita sudah meninggal nanti, kita tentu dapat terus kiriman-kiriman itu. Yaitu yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan pada kita semua. Ya. Nah, sedekah jariyah itu maupun ilmu yang bermanfaat maupun anak yang soleh itu semuanya terkait dengan kepentingan sosial, semuanya terkait dengan kepentingan publik. Sedekah jariyah itu sedekah kita berupa infrastruktur, ya, infrastruktur apapun termasuk infrastruktur sosial yang bisa dipakai untuk kepentingan publik. Ilmu yang manfaat, ilmu bukan untuk diri kita saja, tapi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa memberikan manfaat kepada sistem kehidupan. Anak yang soleh itu bukan sekedar anak yang baik begitu saja, tapi anak yang soleh itu adalah anak yang mampu mengelola sistem yang kredibel. Oleh karena itu, sekali lagi, seluruh amal-amal yang kaitannya dengan passive income yang abadi itu semuanya terkait dengan kebaikan untuk publik. Dan sedekah jariyah ini salah satu di dalamnya, kalau para ulama bersepakat bahwa wakaf itu termasuk di dalamnya adalah sedekah jariyah, karena hartanya masih tetap dan nilainya juga tetap sepanjang masa. Oleh karena itu memang betul kita semua nanti insya Allah begitu kita mendapatkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya pasti kita dimasukkan dalam surga. Itu janji Rasulullah SAW. Tapi ibaratnya adalah kalau baju ini mesti nanti akan dimasukkan di dalam lemari, tapi syaratnya baju harus bersih dulu. Oleh karena itu baju yang masih mual-mual kotor-kotor ini harus dicuci dulu, harus disetrika dulu. Kadang-kadang nyucinya berkali-kali karena kotorannya banyak, dan setrikanya berkali-kali karena kainnya susah disetrika. Oleh karena itu ibaratnya mencuci itu ibaratnya adalah sabun sebagai bahannya, itulah istighfar itu. Ya. Sedangkan pada saat kita punya baju kotor, kita yang memerlukan sabun justru lebih penting dibanding dengan parfum. Jadi ini tamsil atau hias tentang kehidupan kita nanti, sehingga kita kenapa di akhir-akhir Ramadan selalu salah satu doanya adalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu. Jadi kita memohon ampun gitu. Oleh karena itu yang menarik, kalau kita melakukan kontemplasi Ramadan setiap tahun, mohon maaf saya ingin berbagi kepada panjenengan semua, kesimpulan yang saya dapat kalau kita melakukan kontemplasi Ramadan yang terakhir kemarin, kesimpulannya adalah defisit kebaikan. Saya defisit kebaikan. Karena apa defisit kebaikan?
Karena modal yang telah dititipkan Allah kepada kita jauh lebih besar dibandingkan prestasi kebaikan kita. Ya, modalnya miliaran rupiah, hasilnya ribuan rupiah. Sehingga Pak, defisit tidak mungkin kita bisa mengembalikan modal itu. Oleh karena itu, pada saat kita diberi modal yang begitu besar dan hasilnya tidak menjanji, tidak baik, maka salah satu caranya tidak ada lain kecuali satu, meminta ampun dan meminta belas kasihan kepada pemberi modal, kepada Allah. Oleh karena itu istighfar terus dan kita memohon kasih sayang Allah. Allah tidak memasukkan surga seseorang karena amal ibadahnya, ya, tetapi Allah memasukkan surga seseorang karena kasih sayang Allah. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu dalam keadaan defisit. Yang kedua adalah mencari peluang bisnis yang keuntungannya atau marginnya besar, ya, marginnya tebal dan tahan lama. Dan itu adalah wakaf. Wakaf itu untungnya tebal dan tahan lama, karena termasuk bagian dari sedekah jariah itu. Coba Bapak sekalian, kita baca pada surat Al-Munafikun ayat 10. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Jadi bisa dibayangkan kalau Allah itu bisa menunda sedikit saja kematianku, ya, kematian, maka kalau di ayat ini disampaikan fa'asaddaqa, aku akan bersedekah ya Allah, ya, aku akan bersedekah, begitu. Bukan aku akan sholat, tapi aku akan bersedekah. Itu menunjukkan bahwa sedekah itu dijadikan sebagai bargaining power, ya, agar kematian itu bisa ditunda. Padahal kematian itu sesuatu yang sangat prinsip. Yang namanya bargaining power itu mesti ada kesetaraan. Tidak mungkin bargaining power tidak setara, begitu pasti ditolak. Oleh karena itu menunjukkan bahwa sedekah itu memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa. Bahkan di sini dilanjutkan di ayat itu fa'asaddaqa wa akun minas sholihin, supaya aku termasuk orang-orang yang soleh. Dari situ pula lah, tidak ada ceritanya orang soleh itu pelit. Begitu ada orang pelit, maka dia tidak memenuhi kriteria soleh itu. Orang alim yang pelit itu masih jauh lebih bagusan orang bodoh, orang tidak alim tapi dermawan. Itu dibanding dengan orang alim yang pelit. Oleh karena itu sekali lagi, jadikan sedekah itu, terutama wakaf itu, sebagai bagian dari lifestyle kita. Gitu. Saya lompati aja. Oleh karena itu saya masuk di slide-slide terakhir. Jadi di dalam interaksi kita ini, itu ada yang memberi, ada yang menerima, ada yang meminta, dan ada yang meminta-minta. Gitu. Maka janganlah kita menjadi kelompok yang ketiga maupun yang keempat. Tapi jadilah kita kelompok yang memberi, paling banter, tidak sampai meminta, apalagi meminta-minta. Nah, prinsip hidup itu sebenarnya itu memberi. Apa yang kita terima itu pada dasarnya karena kita telah memberi apa? Ya, in aksantum li anfusikum wa in asantum falaha. Jadi kalau kita itu memberi kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Ya, tapi sebaliknya juga kalau kita memberikan kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali pada diri kita. Sehingga orang mengistilahkan hidup itu seperti yang ada di dom. Jadi ruangan besar begitu, ya. Kalau kita bilang A, maka nanti pantulannya A. Kita bilang B, pantulannya B. Maka disitulah kehidupan. Kalau kita sering memberi, insya Allah kita akan menerima. Memberi kebaikan, kita akan menerima. Nah, wakaf itu adalah bagian dari kita ingin memberi. Di dalam wakaf, itu yang membedakan wakaf dengan zakat, infak, sedekah. Kan sering